Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Yusuf Afianto dengan NIM 2307040240241 Rombel EPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh inflasi terhadap perekonomian Indonesia. Oke, di sini mungkin sebagian dari teman-teman masih bertanya-tanya apa itu inflasi dan mungkin ada yang belum tahu juga. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari inflasi. Menurut detik.com, inflasi adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga dan barang-barang. Oke, setelah kita tahu tentang pengertian inflasi itu sendiri, lalu di sini kita akan masuk ke inti permasalahan dari pembahasan yang akan saya bahas, yaitu dampak inflasi bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. Laju inflasi di Indonesia dari tahun per tahun memang tergolong masih aman dan stabil, yaitu kita menyentuh di angka 4% dari 5 tahun terakhir. Tetapi kita sempat melonjak pada tahun 2019 karena adanya pandemi COVID-19. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, laju inflasi saat itu mengalami peningkatan yang sangat besar, sebesar 1,15%. Dan itu menjadi peningkatan inflasi yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Inflasi yang terjadi di Indonesia tentu sangat memberi dampak bagi berbagai sektor. Lalu di sini saya akan menyebutkan siapa saja pihak yang paling berdampak pada masa inflasi itu. Baik pihak yang mengalami dampak negatif atau kerugian akibat inflasi antara lain itu ada konsumen, lalu kelompok masyarakat berpenghasilan tetap, pemborong atau kontraktor, dan krediatur atau penabung. Lalu bagaimana langkah pemerintah untuk mengatasi inflasi 98 ini? Oke, di sini saya akan memberi tahu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi terutama pada tahun 1998 ini. Di sini yang pertama, pemerintah itu memperbaiki sistem dari segi perbankan. Salah satu penyebab terjadinya krisis adalah rusaknya sistem perbankan nasional. Lalu di sini yang kedua, pemerintah menjalankan cara dengan merestrukturisasi utang swasta. Ini adalah upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi 1998 yang selanjutnya. Total utang luar negeri Indonesia hingga Maret 1998 adalah sebesar 138 miliar dolar. Dari total jumlah tersebut, sebesar 54,5% miliar dolar adalah utang perusahaan swasta. Dengan itu, nilai tukar yang merosot tajam, tentu perusahaan mengalami kesulitan untuk membayar utang tersebut. Inilah mengapa restrukturisasi akhirnya dilakukan. Harapannya adalah agar posisi likuiditas perusahaan bisa terjaga sehingga tidak terjadi gangguan produksi dan minim PHK. Lalu yang ketiga, cara pemerintah dalam mengatasi inflasi 1998 itu adalah dengan cara makroekonomi. Dalam krisis ekonomi 1998, tidak hanya bank dan perusahaan saja mengalami kesusahan. Masyarakat dan rakyat tentu juga mengalami penderitaan karena krisis ini. Akhirnya, sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi, APBN diperlonggar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Sekian penjelasan saya tentang pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.